Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersyukur pagi ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk bersama-sama di dalam persekutuan doa kita. Sebelum masuk di dalam lagi untuk kita boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus. Besar Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu buat kami. Tidak akan pernah berhenti penyembahan kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah berakhir buat setiap kami. Bahkan bukti kasih-Mu sempurna kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur ya Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami menyembah. Selama hidup kami bersyukur ya Tuhan. Mari yang wanita dari bait yang pertama katakan, kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. mari ganti yang pria nyatakan. Kasih aku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama nyatakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. kami bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak pernah berakhir buat kami. Ku sembah. Dan selama-lamanya kami akan terus menyembah sepanjang hidup kami. Haleluya. Bersama-sama nyatakan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama
kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di surga, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Mengucap syukur untuk waktu, kesempatan, mengucap syukur untuk kekuatan, mengucap syukur untuk anugerah yang melimpah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas, kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, tuntunan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih kami menyambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sekali lagi, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu, bagaimana kita memandang sesama orang percaya? Apakah saudara atau teman segereja? Nah, kalau kita membaca di dalam tulisan Rasul Paulus menyebut jemaat Efesus sebagai orang kudus dan orang percaya dalam Kristus Yesus dalam ayat yang pertama. Nah, ketika seseorang menerima keselamatan Bapak Ibu, maka berkat rohani seperti kasih karunia, damai sejahtera, dan seluruh kepenuhan itu menjadi pengalaman yang nyata di dalam kehidupannya. Nah, itulah keajaiban keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapa sumber keselamatan dikatakan bahwa Dia memilih dan menetapkan orang percaya sebelum menciptakan alam semesta, ya. Di dalam Dia dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya. Jadi Dia memilih dan menetapkan bahkan sebelum menciptakan alam semesta ini. Nah, pilihan ini lahir tentu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, ya, dan terwujud melalui karya keselamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Nah, ajaran tentang rencana keselamatan dan pilihan kekal Allah, Bapak Ibu, membuat keselamatan itu bertumbuh pada sesuatu yang pasti dan bukan karena kondisi manusia, ya. Jadi karena dikatakan dipilih, ditetapkan sebelum dunia dijadikan, maka keselamatan itu bertumbuh pada sesuatu yang pasti dan bukan pada kondisi manusia. Nah, Tuhan memilih dan menganugerahkan keselamatan untuk satu tujuan, yaitu apa Bapak Ibu? Agar umatnya kudus dan tanpa cacat celah, ayat yang keempat. Yaitu tidak lagi hidup sia-sia dalam kecemaran dosa karena mereka telah diubah menjadi orang-orang yang kudus. Nah, maka tentunya setiap kita yang sudah dipilih, ditetapkan, dan kita tentu harus meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang ada di dalam kecemaran dosa, dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup tentu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan setiap kita. Nah, diangkatnya kita menjadi anak-anak Bapak Ibu di dalam ayat yang kelima merupakan dampak dari keputusan Allah memilih setiap kita. Sebagai anak tentu ada hak dan ada
tanggung jawab, ada kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, pernyataan Paulus ini merupakan adaptasi ya dari kebiasaan orang-orang Romawi pada waktu itu saat mereka menetapkan bahwa anak yang diadopsi dia harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung ya. Nah, demikianlah Allah memilih setiap kita ya. Dikatakan bahwa kita dianggap menjadi anak-anaknya dan ada hak, ada kewajiban yang tentu saja Allah berikan buat kita sebagaimana dimiliki oleh anak kandung. Nah, Bapak Ibu, kita adalah anak-anak pilihan Allah pada masa kini. Kita yang telah mengalami penebusan dosa oleh pengorbanan Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini tentu kita bukan hanya kemudian menerima hak-hak kita sebagai anak-anak Allah, tetapi kita juga harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu bahwa kita harus meninggalkan perilaku cemar dan kemudian memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini Bapak Ibu tentu tidak 1-2 hari, tetapi proses ini akan terus berlanjut di sepanjang kehidupan kita ya. Kita terus dibentuk, kita terus diproses sampai kita betul-betul mematikan manusia lama kita dan kemudian mengenakan manusia baru itu di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu, menerima anugerah Allah yang ajaib ini pasti mendorong kita untuk kita bisa bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan dan menjadikan hidup kita suatu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengajak setiap kita, mengingatkan kita bahwa kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah, kita telah dianggap menjadi anak-anaknya, maka seharusnya kita meninggalkan kehidupan yang cemar, menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan mampukan setiap kami, Tuhan tolong setiap kami sehingga kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama, kehidupan kami yang cemar dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi ini kita juga akan bersama-sama menaikkan doa dan syafaat kita. Pagi hari ini kita berdoa bersama untuk pokok doa kita. Doa kita di hari ini kita berdoa bersama untuk pemulihan keluarga ya. Kita berdoa memohon pemulihan Tuhan bagi setiap keluarga dan lawatan Tuhan bagi keluarga demi keluarga. Nah, kita juga berdoa untuk ibadah-ibadah kita di tempat ini supaya Tuhan Yesus sendiri akan memberkati setiap ibadah dan setiap ibadah boleh membawa pertumbuhan bagi jemaat Tuhan. Mari satu hati dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami datang kepada Tuhan, menaikkan setiap doa dan syafaat kami. Kami terus membawa jemaat Tuhan di tempat ini. Kami membawa keluarga demi keluarga dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Allah senantiasa menyertai keluarga demi keluarga. Berdoa buat setiap kepala keluarga, berdoa buat setiap istri, berdoa buat anak-anak. Kami memberkati mereka pribadi lepas pribadi, dan mereka kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa sehingga setiap keluarga boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, makin mencintai akan Engkau, dan keluarga boleh menikmati kebahagiaan, menikmati berkat-berkat ilahi dalam kehidupan setiap rumah tangga. Berdoa apapun yang menjadi pergumulan, tantangan di hidup keluarga, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Engkau senantiasa ada dan menyertai keluarga, memberikan jalan keluar
kelepasan bahkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk gereja Tuhan di tempat ini, khususnya untuk ibadah-ibadah kami. Tuhan terus yang menolong dan memberkati baik ibadah umum, ibadah doa, ibadah-ibadah kategorial. Tuhan pakai setiap ibadah ini menjadi sarana bagi pertumbuhan iman kami ya Bapak. Kami berdoa sehingga setiap ibadah-ibadah yang ada bukan hanya sebagai satu kegiatan rohani saja, bukan hanya sebagai satu rutinitas belaka, tetapi sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah Tuhan kami mengundang Tuhan hadir memberkati setiap ibadah ini, sehingga sungguh setiap ibadah ini boleh dipakai sebagai sarana perjumpaan kami umat-Mu secara pribadi dengan Tuhan, yang akan membawa kami untuk makin bertambah teguh iman kami dan semakin mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, membawa kami lebih erat, lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini kami boleh menaikkan setiap doa dan syafaat kami. Syukur juga buat setiap kami yang sudah hadir dalam doa pagi kami. Dan jika sebentar kami akan berpisah, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami pribadi lepas pribadi, memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga, pekerjaan, usaha kami, studi kami serahkan semua dalam tangan kuasa. Terima kasih Bapak. Setiap doa dan syafaat ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.